Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, hari ini saya akan mereview pakan Hoki Breeder Pro dan juga Nippon Color Max. Nah, kenapa saya menggunakan lagi kedua pakan ini, padahal kan sebelumnya udah pada saya review di video-video sebelumnya. Tapi saya menggunakan pakan ini lagi karena alasan yang pertama, untuk Hoki Breeder Pro. Yang pertama karena kandungan nutrisi dari Hoki Breeder Pro yang paling saya butuhkan saat ini. Mengapa saya bilang seperti itu? Karena proteinnya yang 40% dan juga lemaknya kalau nggak salah, bentar lupa. Lemaknya 4%, yang menurut saya itu tergolong sedang lah ya, nggak terlalu tinggi dan nggak begitu rendah juga. Ya karena tahu sendiri ya guys ya, sebelumnya untuk di kolam gorong-gorong saya yang di dalam ini, yang saya gunakan kan itu saya pakai pakan KAE yang notabene benar-benar over protein dan over lemak ataupun overfed. Nah makanya ini semacam kayak pengen relaksasi aja guys ya, untuk organ dalam ataupun organ pencernaan dari ikan koi yang ada di kolam gorong-gorong saya guys. Nah itu alasan yang pertama. Nah kalau ada lagi nih yang tanya nih, kalau misalnya bang kenapa nggak pakai brand atau merek yang lain? Nah alasannya ya karena yang saya tahu ya, sejauh ini yang skala ekonomis ini aja. Tapi kalau teman-teman di rumah ada saran ataupun ide ataupun masukan, ya udah tulis di kolom komentar. Nanti siapa tahu bisa saya review juga, atau mungkin teman-teman di rumah ada owner ataupun punya brand merek pakan tersendiri, ya udah kalau mau kirim testernya juga nggak apa-apa, kita terima dengan senang hati. Apalagi kalau pengen di review, boleh banget, kita akan review. Nanti kita akan sedikit menjilat biar kelihatan bagus. Enggak. Kita akan tetap objektif kok untuk penilaiannya. Dan yang kedua, kenapa saya menggunakan Nippon Color Max, ya karena di dalam kan untuk ikan koi saya yang ada di kolam gorong-gorong saya di sini kan sudah banyak beninya ataupun hinya udah mulai pada pudar ya guys ya. Jadi berharap dengan penggunaan pakan Nippon Color Max untuk beninya bisa sedikit membaik ya guys ya. Dan juga karena kemarin kan sempat juara KC tuh, nah dari dealernya itu ngasih nih atau ngirim beberapa pack Nippon Color Max. Ya udah sekalian aja saya habisin juga stoknya guys, saya pakai gitu kan. Mungkin biar menghemat durasi, kita langsung aja angkat beberapa sampel ikan koi yang ada di kolam di dalam untuk kita review. Nah kali ini saya pakai plastik packing nah guys ya, nggak biasanya kan saya pakai pakai handling shock. Nah tapi ada salah satu senior yang saranin pakai plastik bag aja kalau misalnya ikannya agak lumayan besar, katanya itu jauh lebih safe, katanya jauh lebih safety. Nah makanya kita coba ya guys ya. Kemarin juga udah saya tonton beberapa sampel di YouTube Jepang gimana caranya ngangkat ikan menggunakan plastik packing seperti ini guys. Nah jadi untuk seperti biasa, untuk mereview suatu pakan, saya akan melakukan menggunakan pendekatan dengan tolak ukur. Yang pertama, pengaruh pakan tersebut terhadap kualitas airnya, kemudian kualitas bodi ikan, kemudian yang terakhir kualitas skin. Nah ini sejauh ini untuk air aman sih guys ya, walaupun sedikit agak berkabut pada saat setelah makan. Biasanya agak sedikit berkabut gitu. Tapi untuk yang lainnya paling busa-busa sedikit, tapi setelah itu akan kembali jernih lagi. Dan penggunaan kedua pakan ini nggak begitu berminyak ya guys ya di permukaan, nggak seperti beberapa pakan merek yang lain. Ini kita angkat yang soa dulu kali ya. Oke, ini akan yang pertama ya guys ya. Ini jenisnya Jinrin Soa dari Sususei. Untuk umur ikannya ini sudah Nisei kalau nggak salah deh. Oke, kita angkat guys ya. Nah, yes, lebih praktis guys ternyata ya. Oke, ini yang pertama. Kita aklimasi dulu biar nggak terlalu kaget ikannya.
Oke. Oke, ini kita review yang pertama untuk ikannya. Ini jenisnya Jinrin Showa Sususei. Nah, kalau dari lihat untuk bodinya dulu, ini menurut saya masih termasuk berisi lah ya. Masih bagus lah untuk bodinya. Walaupun jitainya nggak terlalu terlihat female. Ini betina. Untuk pengaruh di beni, menurut saya alhamdulillah ini walaupun nggak terlalu maksimal menurut saya sih, karena mungkin pemakaiannya baru sekitar 2 bulan ya untuk penggunaan Hoki Breeder Pro-nya ini, dan juga Nippon colornya, jadi belum terlihat maksimal banget lah ya. Tapi beninya masih terjaga lah ya, nggak seperti kemarin pada saat saya nggak menggunakan pakan color sama sekali. Ini bedinya hampir kuning ya guys ya, tapi ini udah agak sedikit orange nih ya, paling nggak agak balik dikit lah. Nah seperti ini. Sekarang kita ukur seberapa jauh pertumbuhannya. Oh, yang kalau masih sering nanya-nanya untuk si mistar ukur saya ini saya nggak beli ya guys ya, ini saya bikin sendiri. Teman-teman bisa lihat lah, ini tuh, ini dari Bakrab Beats nih. Nih jadi modal sekitar 100 ribuan aja udah dapat seperti ini nih, udah bisa bikin sendiri lah. Paling segini nih cuman modal 10.000, 15.000 kayaknya deh si stiker ukurnya. Sudah berapa jauh pertumbuhannya? Ini kok masih agak liar ya, padahal udah dikasih sedikit obat bius. Mungkin kurang kali ya dosisnya saya kasih tadi. Kalau nggak salah dulu terakhir 51 apa 52 cm ya. Nah sekarang ini udah kita ukur sudah seberapa jauh. 5354 ya guys ya. 5354 cm. Berarti pertumbuhannya naik sekitar 2 cm aja guys ya dalam 2 bulan. Oke. Ya udahlah, nggak apa-apa guys. Saya nggak tahu ini ada kesalahan dari cara keeping saya, atau memang kalau untuk ada yang bilang juga katanya kalau Jinren itu susah gedenya guys ya, tapi ya udahlah. Kita ganti ikan yang satunya lagi. Oke, kita buang airnya sedikit. Nah, si gulung, wah gila, simple banget. Terima kasih Om Faisalnya atas masukannya nih, keren banget ternyata, gini aja simple. Oke guys, kita ganti ke ikan yang kedua ya. Dapat ya guys ya hiu curinya. Terus kita buang sedikit airnya. Oke. Mandi ringat guys. Nah, kita aklimasi dikit. Oke, kita rilis. Nah kalau curi ini dari body memang ini dari dulu memang nggak pernah mengecewain, mau dikasih pakan apapun bodinya tetap bagus-bagus saja. Ini juga jitainya sekarang makin tegas malah nih. Nah ini nih punuknya makin tegas. Ini sepertinya jantan guys ya, tapi belum terlalu terasa nih jantannya. Agak kasar pipinya guys. Berarti ini jantan body female. Nah terus juga untuk dari body sih udah cukup memuaskan ya guys ya, tapi kalau untuk dari tone warnanya ini, kemarin yang perhatiin video saya yang sebelumnya yang di bulan Januari itu kan masih orange banget, bahkan hampir warna kuning gitu kan ya, tapi ini udah sedikit membaki ya guys ya, walaupun ini masih ada kayak ruang-ruang kosong di bagian fukurin bagian bawahnya nih guys ya. Ini masih ada kayak
Fukurin di ini ada ruang-ruang kosong di bagian bawahnya, fukurin bagian bawahnya. Tapi ya mudah-mudahan kalau nanti saya tetap continue menggunakan pakan color impor, ini bisa balik, bisa merata tone warnanya. Terus ini kalau untuk dari sisi Hyutsuri, sebenarnya kalau untuk dari sirip semua dia udah hitam, tapi ini masih sayang belum terhitung quality show karena yang ini nih guys, ini masih banyak pasir-pasirnya nih. Ini masih banyak bintik-bintik hitam di bagian beninya nih. Bagian hinya. Mudah-mudahan itu seiring nanti makin besar nanti hilang ya si pasir-pasir hitamnya ini guys ya. Biar makin cantik Hyutsurinya. Gokil nih guys, panas banget puasa-puasa. Mudah-mudahan puasa saya nggak batal ya. Coba matiin lampu warna merahnya tuh. Lampu itu. Sama 5354 ya guys ya. Ya lampu kuning. Kalau nggak salah kemarin juga 52 cm ya waktu di bulan Januari itu kemarin. 2 bulan yang lalu. Berarti naiknya 2 cm juga sekitar itulah. Berarti pertumbuhannya selama 2 bulan 2 cm aja guys. Jadi sebulannya cuman hitungannya 1 cm dong berarti ya. Oke. Ya nggak apa-apa lah. Nah sekarang balikin ke kolam lagi guys ya. Kita masukin ya guys ya. Please jangan belok, jangan belok, jangan belok, jangan belok, jangan belok. Aduh, ngeri ya guys. Saya lepasin dulu aja. Ini harus ada yang pegangin seroknya sih sebenarnya. Memang seroknya kecil. Aduh, setengah mati ya. Oke, kita gantikan yang lain lagi aja ya guys ya. Chagoy Ginrin. Oke. Gokil keringatnya guys. Mandi keringat di siang hari bolong. Puasa makruh nih seperti ini. Oke, ini dia Chagoy dari Marusei kalau nggak salah nih. Jinrin. Nah kalau dari body ya, kalau untuk polosan sih alhamdulillah sejauh ini nggak ada yang mengecewakan ya guys ya. Body oke. Punuknya atau jitanya nih makin terlihat tegas. Nggak tahu ini betina apa jantan, agak kasar tapi si siripnya licin nih guys. Nah, body proporsionalnya berisi dari punuk sampai pangkal ekor.
Kalau untuk dari sisi tone color ataupun tone warnanya ini kita nggak bisa nilai karena ikan polosan ya guys ya, apalagi ini cagoy jenisnya nih guys. Jadi saya nggak bisa mereview untuk pakan color nipponnya guys. Untuk yang jenis cagoy tadinya sih yang karasi bisa sih guys ya, karena dia masih ada warna beni atau warna kayak mangonya gitu, jadi kita masih bisa nilai. Apalagi tadi teman-teman bisa perhatikan kan si karasi saya itu si tone warnanya itu makin lama itu makin pudar ya guys ya, kayak ada mutasi warnanya gitu. Nah kalau dari teman-teman ada yang tahu itu penyebabnya apa, mungkin bisa bantu saya tulis di kolom komentar ya guys ya. Mungkin karena apa gitu, penyebabnya apa, kemudian gimana cara bisa membuat si beni kayak karakter mangonya itu yang warna orange-nya itu bisa balik lagi. Karena itu kalau nggak salah tuh lama kelamaan nanti akan jadi seperti kayak warna mustard gitu ya guys ya. Jadi kayak karasi biasa aja gitu jatuhnya. Oke, balik lagi ke Cagoy Marusia ini, kita ukur ya. Sekarang kita cek sudah berapakah size-nya. Bismillah. Kalau nggak salah untuk size terakhir ini di 57 apa 58 ya guys ya. Nah sekarang sudah 61-62 cm. Ya ini naik sekitar 3 cm ya. Kalau nggak salah lupa deh. Nanti saya cek lagi ya guys ya. Antara di 57, 58 apa 59 gitu. Size-nya kalau nggak salah. Saat itu pada saat saya ukur yang paling terakhir ya guys ya. Nah sekarang udah 62 cm. Ya pertumbuhannya hampir sama lah ya guys ya. Dalam 2 bulan 2-3 cm. Oke. Nah jadi untuk kesimpulan saya untuk dari keeping dengan menggunakan 2 jenis pakan ini ya guys ya. Kesimpulan saya dari untuk kualitas air terlebih dahulu, pengaruh ke air. Menurut saya sejauh ini masih aman lah ya. Apalagi kombinasinya pakai pakan color import. Jadi untuk kotoran ataupun residu-residu ataupun feses dari ikannya juga itu nggak begitu membuat air terlalu kotor ya guys ya. Terus juga di permukaan kolam nggak begitu berminyak banget ya guys ya. Kemudian untuk pengaruh ke body, menurut saya lumayan. Dia bisa juga mempertahankan body volume dan juga cukup berisi ikannya. Tapi untuk pertumbuhan, untuk grow-nya nggak begitu maksimal sih menurut saya guys ya, karena sekitar 2-3 cm aja kena, jadi sekitar 1 cm per bulannya. Tapi nggak apa-apa sih guys, saya juga untuk kali ini untuk penggunaan pakan ini memang saya nggak begitu mengejar grow, nggak fokus ke grow-nya guys ya, karena itu dia tadi, saya hanya ingin memperbaiki organ pencernaannya aja ataupun organ dalam ikan koi yang ada di kolam gorong-gorong saya guys. Terus juga mungkin karena 3 ekor ikan ini umurnya udah 2 atau 3 tahun ke atas ya, udah sansai ke atas atau nisa atau sansai ke atas, jadi untuk grow-nya itu udah sedikit melambat. Beda halnya kalau misalnya ikan-ikan tosa yang pertumbuhannya tuh bisa gila-gilaan guys, bisa nyampe 5-7 cm per bulannya. Terus pengaruh ke tone color menurut saya walaupun masih belum maksimal sih menurut saya ya penggunaan pakan Nippon Color Max, mungkin karena baru sekitar 2 bulan juga dan kondisi kolam saya di bagian dalam ini adalah indoor, jadi yang membuat si pakan colornya ini nggak begitu maksimal ya. Apalagi yang tadi saya jelasin di karasinya itu, waduh saya masih bingung banget guys. Mungkin kalau ada saran ya buruan ya, kasih masukan ke saya gimana caranya biar si karakteristik mangonya itu bisa cepat balik ya guys ya. Mungkin itu aja dari saya guys. Kalau ada lagi tambahan atau kritik ataupun masukan silahkan tulis di kolom komentar. Dan terima kasih udah nonton. Salam koi untuk persahabatan.